Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita untuk berjumpa di bulan Ramadan tahun ini adalah sebuah kesempatan yang sangat emas, kesempatan yang sangat berharga, yang tidak kita bisa bandingkan dengan kesempatan kenikmatan yang lainnya. Karena itu artinya Allah Subhanahu wa taala membukakan kesempatan buat kita untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk meraup berbagai macam pahala yang sangat banyak yang bisa kita persiapkan sebagai bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti kelak. Dan dalam keistimewaan bulan Ramadan tersebut ada puncaknya, ada klimaksnya, ada momen yang paling dinanti-nantinya. Ramadannya sudah dinanti-nanti. Nah, dari Ramadan, setelah orang masuk Ramadan, ada lagi momen yang seharusnya akan dinanti-nanti oleh banyak orang, yaitu ketika datangnya 10 terakhir bulan Ramadan, atau yang sering disebutkan sebagai al-ashru al-awakhir, ya, al-ashru al-awakhir, 10 hari terakhir yang tersisa dari bulan Ramadan. Karena kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu adalah kesempatan yang sangat besar, peluangnya sangat tinggi dibandingkan dari hari pertama Ramadan hingga akhirnya. Adalah 10 hari terakhir yang dimana malam Lailatul Qadar itu akan terdapat dalam 10 hari terakhir itu tadi. Oleh karenanya kita sebagai seorang mukmin tentunya ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah yang sangat banyak di malam Lailatul Qadar ini, malam yang sangat mulia. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memanfaatkan bulan Ramadan. Beliau paling mengerahkan seluruh energi yang beliau miliki, kemampuan yang beliau punya, kesempatan yang beliau miliki, semuanya beliau keluarkan, beliau curahkan maksimal di 10 hari terakhir Ramadan. Oleh karena kita sepatutnya meniru beliau dalam hal mengambil yang sangat banyak kesempatan tersebut, memanfaatkan waktu kita untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan 10 hari terakhir Ramadan supaya kita berpeluang besar untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ahya lailah wa ayqadha ahlah." Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan ketika telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau akan menghidupkan malam-malamnya. Beliau akan mengencangkan ikat pinggangnya, ya, ikatan sarung beliau. Wa ayqadha lailah wa ayqadha ahlah, dan beliau bangunkan keluarga beliau untuk ikut berpartisipasi memanfaatkan kesempatan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, lafaznya oleh Imam Muslim, juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi." Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau memiliki kesungguhan, memiliki usaha yang sangat besar ketika di 10 hari terakhir, ya, dan beliau tidak pernah mencurahkan kesungguhan tersebut di luar 10 hari terakhir Ramadan. Dan dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwasannya yang dimaksudkan beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan ikat sarungnya adalah beliau ya'tazilun nisa, beliau meninggalkan, tidak berkumpul dengan istri-istri beliau, dan artinya juga beliau dimaknai lam ya'wi ila firashi, beliau tidak mendekati tempat kasur beliau, ya, sampai yansalikha Ramadan, sampai Ramadan itu selesai. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, tawa firasyahu wa'tazal nisa. Beliau melipat kasurnya
dan beliau meninggalkan atau menjauhi istri-istri beliau. Sehingga dimaksud dengan syadda mi'zara itu benar-benar sebagai pendukung bentuk semangat beliau memanfaatkan 10 hari terakhir. Beliau melipat kasurnya, benar-benar fokus banyak beribadah, terutama di malam-malam 10 terakhir Ramadan itu, menjauhi kasur supaya fokus beribadah, fokus banyak bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau jauhi atau tinggalkan istri-istri beliau sampai Ramadan selesai. Oleh karenanya, sebagai pendukung mencari momen yang tepat untuk mendapatkan kesempatan yang sangat besar Lailatul Qadar di bulan Ramadan tersebut, di kesempatan 10 hari terakhir tersebut, beliau beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah." Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan senantiasa beriktikaf pada kesempatan 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf tersebut benar-benar ingin mencari kesempatan malam Lailatul Qadar, sehingga beliau benar-benar memutuskan dirinya dari kesibukan-kesibukan seperti mengajar manusia, ya. Kecuali ada kegiatan-kegiatan tertentu atau urusan tertentu yang tidak bisa ditunda. Dan beliau benar-benar menyelesaikan seluruh urusan beliau, sehingga beliau bisa bersepi-sepi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah dan memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di antara bentuk beliau bersungguh-sungguh adalah hanya urusan tertentu saja ketika beliau ada urusan baru mau keluar dari urusan iktikaf. Nah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atakafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiruhu. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang beriktikaf, ya, beliau yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu. Beliau julurkan kepalanya masuk ke dalam kamar atau rumahnya Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah menyisirkan rambut beliau. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Dan beliau tidak meninggalkan Masjid Nabawi masuk ke dalam rumah melainkan karena ada kebutuhan manusiawi. Ya, misalnya harus buang hajat atau apapun itu, ya. Sehingga benar-benar ketika tidak ada urusan yang dibutuhkan mendesak, maka beliau tidak akan meninggalkan iktikafnya. Sehingga dari hal-hal tersebut, ya, bisa kita ambil kesimpulan kesempatan 10 hari terakhir tersebut adalah benar-benar bersungguh-sungguh memasang komitmen. Yang pertama komitmen tentunya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, bikin rencana, bikin semacam amal ibadah apa yang mau kita lakukan. Kemudian nanti sebagai langkah yang berikutnya atau tips berikutnya yang perlu kita siapkan adalah kita bikin sebuah kondisi, ya, ciptakan sebuah suasana yang benar-benar mendukung kita untuk banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi beriktikaf di masjid tentu akan sangat mendukung, ya kan? Dalam kondisi di masjid, tempat ibadah di mana biasa dilaksanakan sholat, pengajian dan seterusnya, tentu akan semakin fokus untuk beribadah dan meminimalisir urusan-urusan duniawi yang menyibukkan. Tentu kalau misalnya ada urusan yang tidak bisa ditinggal, semacam bekerja, semacam ngurusi keluarga, yang itu menjadi tanggung jawab kewajiban kita, maka itu harus diutamakan dahulu, ya. Baru kemudian setelah selesai, maka langsung kembali beriktikaf. Memanfaatkan momen tersebut supaya sangat-sangat mendukung untuk kita banyak bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, banyak bisa melakukan ibadah apapun, sholat, baca Al-Quran, mempelajari agama, membaca buku, dan yang lain-lain. Itu semuanya kita lakukan untuk mendapatkan kesempatan di malam 10 hari terakhir Ramadan. Dan kemudian adalah kita juga melaksanakan perintah Nabi SAW, di mana beliau SAW memerintahkan kita untuk banyak-banyak menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar terutama dengan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka
atas dasar keimanan dan atas dasar mengharap pahala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan Allah ampunkan. Dan maksudnya adalah dosa kecil selama dosa besar tidak dilakukan. Dosa besar hanya bisa dengan bertaubat. Ya. Sembari juga berdoa ya supaya Allah berikan kepada kita kesempatan, kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayah untuk bisa memanfaatkan momen 10 hari terakhir ini sehingga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena barang siapa yang Allah berikan kesempatan maka dia akan mendapatkan. Barang siapa yang Allah halangi, Allah haramkan dia untuk mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar, maka dia tidak akan dapat. Ya, semuanya maka kita kembali berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa diberikan taufik untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan di 10 hari terakhir sehingga kita berpeluang besar mendapatkan banyak ibadah dan pahala di malam Lailatul Qadar tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.